Waalaikumsalam warahmatullahi Hari ini wabarakatuh. kita akan melakukan tindakan perekaman EKG ya. Jadi perekaman EKG itu adalah melihat kerja listrik jantung. Contohnya ini pasien Tuan Bedul datang ke IGD WDH dengan keluhan nyeri dada sebelah kiri menjalar ke bahu. Ya, kemudian tidak hilang dengan istirahat. Ya, lebih kurang nyerinya itu berlangsung lebih dari 10 menit. Skala nyeri 7. Nah, makanya kita lakukan EKG. Ada pulpen yang nggak tajam nggak? Mana ada, Bu? Ada di sini. Kamu kukunya dipotong ya? Iya, Bu. Habis ini saya nggak mau lihat panjang ya. Oke, sebelumnya untuk pemasangan Tangannya dipotong. EKG ada area-area yang akan kita pasang elektroda. Jadi maaf ya dicoret ya. Oke, ini kita harus tahu tulang yang di sini pegang leher masing-masing. Ada tulang yang menonjol, Iya. itu namanya klavikula. Klavikula kiri dan kanan. Vertebra kiri dan kanan. Klavikula kiri dan kanan, kemudian ini ada garis tengah ya. Kemudian di antara klavikula ini kan lurus, tengahnya itu namanya mid klavikula. Nah, itu lebih kurang sejajar sama puting. Nah, lebih kurang begini. Maaf. Oke, ini namanya mid klavikula. Nah, kemudian maaf. Ada namanya linea aksila, garis ketek. Nih, diambil dari sini nih. Nah, linea aksila. Ya. Kemudian ada lagi namanya mid aksila, berarti di tengah ketek. Nah, ini mid aksila. Coba sini. Ini mid aksila. Kalau OSCE nggak ada garis-garis ini, Ibu cuma ngajarin aja, ya. Kemudian OSCE juga nggak boleh coret-coret badan pasien, ya. Oke. Nah, pada saat perekaman EKG ada beberapa syarat. Pertama, pasien tidak boleh menggunakan benda-benda yang berbahan logam. Apa saja? Ya pokoknya berbahan logam. Gelang, kalung, cincin, ikat pinggang. Bu, kalau ada yang fraktur, terpasang pen, sambungan tulang gimana? Nah, itu harus jadikan catatan bahwa pasien terpasang pen di tangan sebelah kiri misalnya, di bagian tibianya, tulangnya, ya. Nah, syarat yang kedua, ketika dilakukan perekaman EKG, pasien tidak boleh bergerak. Kalau mau batuk tuh usahakan ditahan. Nah, ya. Sekarang ini udah kondisi pasien. Sekarang kita masuk ke alat-alat dulu. Nah, ini namanya mesin EKG, satu set. Mesin EKG ini beda-beda, tergantung tipe. Ada yang masih jadul, ya. Kemudian nanti lihat mana sambungan ke listrik. Ya. Kalau ini kan yang sambungannya nih, yang hitam. Jadi kita harus cek dulu ketika mau memasang EKG. Nanti OSCE juga sudah dipastikan, kita pasang aja, memudahkan kelas lain. Walaupun itu bukan kelasnya kalian, tapi kan memudahkan orang, itu pahala, ya. Oke, untuk alat-alat, nah ini lihat nih, ini ada kayak ikan kalau ibu bilang. Ada yang besar, ada yang kecil. Ini namanya plat elektroda. Yang besar ini dipasang di area kaki, yang kecil ini dipasang di area tangan. Kemudian ada lagi elektroda yang lain. Nah, ini namanya balon elektroda. Karena kita hanya 6 lead, berarti ada 6 balon elektroda. Ini dipasangnya di area dada. Nah, ini nanti yang ibu garis-garis ini kita menentukan lokasi, nggak asal tempel-tempel, ya. Kemudian ada jelly, harusnya ada kasa plus tisu, ada handscoon bersih, ada bengkok. Nah, sekarang ibu pakai handscoon, ada bengkok di bawah.
Pakai handphone bersih, sudah prainteraksi ya, sudah ngecek betul tuan bedul yang mau kita lakukan pemasangan EKG ya, perekaman EKG. Nah, sorry. Ini kabel. Ini juga penting nih nanti buat yang OSCE, yang piket. Jangan dililit-lilit begini caranya. Keburu panik temennya. Digantung aja, ya. Kabelnya. Nah, beginiin aja. Tapi sudah tidak terlilit. Nah, ini kabel ada panjang dan pendek. Nah, ini beda-beda area pemasangannya. Yang panjang ini untuk di ekstremitas. Ekstremitas itu mana aja? Atas dan bawah. Nah, sekarang ini ada 4 warna. Yang mana tangan kanan, mana tangan kiri, mana kaki kanan, mana kaki kiri. Yang tangan kanan warna merah. Tangan kiri warna kuning. Kaki kanan warna hitam. Kaki kiri warna hijau. Cara menghafalnya silahkan versi masing-masing. Boleh pakai meku hiu, merah kuning hitam hijau. Dimulai dari yang kanan. Meku hiu, merah kuning hitam hijau. Nah, yang pendek ini apa? Nah, ini yang buat elektroda di dada. Kalau ini nggak perlu dihafal mau warna apa, karena sudah ada nomornya. Urutan C1, C2, C4, C6 misalnya, ya. Oke, ini kabel tidak melilit, ya. Nah, nanti cantelin begini aja, ya. Oke, sekarang kita mulai menyiapkan pemasangan elektroda menggunakan jeli. Nah, kalau pasiennya basah, berkeringat, itu boleh kita bersihkan dulu area pemasangannya, ya, menggunakan kasa atau tisu lengannya nih. Nah, tangan kamu gini, kakinya, ya. Nah, sekarang kita siapkan gel. Gelnya pas taruhnya di sini, ya. Boleh di kasa juga boleh, ya, tapi lebih efektif di sini. Nah, kita pasang. Oke, kaki kiri kanan sudah ya. Yang elektroda nanti gelnya. Nah, sekarang kita pasang dulu. Tadi yang besar apa yang kecil? Yang kecil. Nah, ini platnya, nama plat besi ini harus di bagian dalam pasien. Bagian dalam pasien itu mana? Berarti ini, yang ke arah dalam. Ekornya ini ke atas, nggak kebalik begini. Jadi begini. Nah, ini posisi yang benar. Nanti si kabelnya dari sini. Ya, ya. Nah, sekarang pasang yang arah kakinya. Tolong pasangin. Kalau posisinya begini, betul atau salah? Salah. Intinya harus ada di mana? Dalam. Platnya ini ada di bagian dalam, ke arah dalam tubuh. Kalau ini luar tubuh namanya, lengannya ini. Kalau yang ini bagian dalam, ya. Oke, posisi sudah pas. Sekarang kita siapkan untuk balon elektrodanya. Nah, tadi kan udah ibu garis-garisin. Ini klavikula, ya, linea, aksila, tengah-tengahnya aksila, ini mid aksila. Sekarang C1. C1 itu ada di interkosta 4 sebelah kanan. Di kanan, kita hitung. Nih, pegang masing-masing sambil ngeraba. Ada tulang? Ada. Di bawahnya itu hitung 1. Ke bawahnya lagi, rongganya 2, 3, 4. Nah, kalau laki-laki, posisi 4 itu ada di puting. Dekat banget. 4. Itu kalau laki-laki yang nggak gendut, yang kayak si Dadan nih, lempeng badannya. Tapi kalau kedapetan yang nenek-nenek, payudaranya gendut, badannya juga gendut, tiduran, itu payudara puting sudah sampai ke udel. Nah, kalau kita mau bilang sejajar sama puting, berarti sejajar sama udel. Udah nggak ada lagi interkosta. Makanya nggak boleh, karena kebiasaan mahasiswa biasanya bilang
C1 sejajar sama puting. Nah, kalau putingnya nenek-nenek di mana? Ya kan? Putingnya gombel bisa ke belakang. Nah, ya. Jadi hitungnya nggak boleh pakai bilang sejajar sama puting. Ini bukan ngada-ngada karena biasanya mahasiswa kalau di OSCE apapun itu sejajar sama puting. Putingnya siapa? Ya. Jadi kita harus hitung interkosta ke 4 kanan. Nih. Ya. C2 interkosta ke 4 kiri. Nggak boleh kita jajarin, tetap kita hitung. Takutnya badannya miring sebelah. Nah, 1, 2, 3, 4. Itu kok 2 kali? C 2 kali? 2. Berarti buat mastiin. C2. Sekarang kita mulai C3. C3 itu ada di antara C2 dan C4. Nah, sekarang C4-nya belum ada. Jadi C3 belum bisa dipasang. Kita harus siapkan dulu C4-nya. C4 itu ada di interkosta kelima mid clavicula. Mid clavicula mana tadi? Nih. Ya. Nah, 1, 2, 3, misalnya 4, 5. Ini C4. Posisinya betul di bawah puting. Kalau putingnya ada di sini, masa mau ditempel di sini? Dua saja ya. Sekarang C3. Tadi C3 kan di antara C2 dan C4. Ya udah di antaranya. Nah. Jangan tutup tangannya, dadah. Sekarang C5. C5 di garis linea aksila sejajar dengan C4. Nah. Sejajar. C6 di mid aksi aksila sejajar dengan C5. Tinggal tempel. Nah, nanti kalau OC itu kan biasanya satu pasien 10 orang. Walaupun dia sudah ada bekasnya nih kayak gini, merah, boleh asal nempel, itu jadi kode kita. Tapi tetap disebutkan C1 ada di interkosta yang begini-begini, tetap harus diukur. Kalau kita cuma diam langsung nempel, itu jadi bahan pertanyaan Dosen. dapat sama ibu nih cubit. Iya, 8 pasti lah. Kompor banget sih sama. Dari atas. Tolong ya. Di situ. Nah, ya. Kaki pasang. Yang mana? Kaki kanan. Yang hijau, yang kanan hitam, kiri hijau. Belum 10 menit aja udah kebolak-balik. Meku, hijau. Jadi ungu tuh itu. Salah. banyakan makan cireng kamu ya. Sebelah. Nah, sekarang C1 pasang dari bawah. Nah, ini masangnya dari bawah, jangan ke atas. Kalau ke atas nih semua kabelnya ke arah pasien. Nyamber. C2, C3, pasang C3, C4. Sidan kayak orang meninggal. Ngantuk. Tidur. Ya udah aja pasangnya. Tidur. Oke. Ini udah selesai pemasangan elektroda, sekarang kita kasih tahu ke pasien. Hah? Oh. Ya ini nggak pakai jeli jadinya lepas. Ya. Jadi fungsinya jeli itu buat melengketkan elektrodanya. Nah, kemudian kita sampaikan ke pasien, Pak, sekarang kita memulai waktu perekaman. Bapak tangannya jangan pegang pinggiran tempat tidur ya, karena ini ada besi. Kemudian
jangan ada gerakan. Kalau mau batuk usahakan ditahan dulu. Waktu pertamanya lebih kurang 5 menit, tapi nggak sampai. Kita mulai sekarang ya Pak ya. Oke. Kita nyalakan tombol on off. Sudah ini karena ini mesin otomatis keluar langsung kertasnya. Kelihatan kan kertasnya keluar? Iya, kelihatan. Udah. Udah selesai. Tap. Dah, udah lepasin. Udah lepasin. Nah. Setelah selesai, bersihkan. Sebentar doang emang. Iya, karena ini kan udah Menggunakan kasa atau tisu. sampai kertasnya keluar semua. Nih tangannya. Oke, dah begitu. Selesai. Gampang kan? Insya Gampang ya. Yang penting harus hafal mana C1, C2, C4, C3, C5, C6. Yang ada di tengah mid ada berapa? Dua. C berapa? C1 C, mau C1. Ya, C2. C2 sama C3. C4 dan C. Oh, C. Bentar Bu, coba Bu. Oke, sekarang C4 dan C6. udah nih ya, EKG ke AGD. Langsung pertama adalah radialis, brachialis, dorsal pedis di mata kaki di sini. Ya. Dorsal pedis dan Femoralis. femoralis. Paling besar adalah di femoralis, tapi masuk dalam urutan kesekian karena dia besar dan dalam. Prioritas pertama adalah di radialis yang sejajar dengan jempol. Pegang. Arteri itu yang mana? Yang berdenyut. Ada? Ada. Nah, brachialis juga sama. Ya. Jadi itu bedanya radialis sama femoralis. Kamu kok pakai jaket? Enggak Bu. Kamu pakai jaket. Kasih bintang. Oke, yang pertama itu ya tadi lokasinya, dia harus di arteri. Yang kedua, sebelum melakukan penusukan, area yang akan diambil harus dilakukan tes. Namanya tes Allen atau Allen test. Allen test itu adalah caranya ada dua. Kondisi pasien sadar sama pasien tidak sadar itu berbeda. Mana yang jangan video? Oh. Ini pasien sadar. Ini cara melakukan Allen test. Jadi kita pegang, kita raba arteri brachialis, radialisnya. Kita blok, kita tekan sampai hilang denyutan. Kemudian kita raba lagi yang ulnaris, sejajar sama kelingking. Nah, ketika melakukan penekanan atau blok pada radialis dan ulnaris, pasien dianjurkan untuk membuka tutup atau kamu besok potong ya. Nah, sampai apa? Pucat. Ini kamu anemia banget. Udah cukup. Buka. Nah, kemudian lepaskan salah satu blok kita. Ibu mau lepaskan yang di ulnaris. Nih. Lihat kembali kurang dari 5 detik. Berarti positif. Normal, karena normalnya itu 5 sampai 15. Nah sekarang ibu mau coba aliran arteri radialisnya normal nggak? Kita coba lagi. Belum. Nah. Oke, cukup, sudah berubah warna. Sekarang yang radialisnya ibu angkat, ulnarisnya ibu blok. Oke, ini artinya hasilnya positif Allen testnya. Berarti aliran di tangan kanan ini lancar. Berarti boleh kita lakukan pemeriksaan AGD, pengambilan darah AGD itu. Bedanya sama vena. Kalau vena, pengambilan darah vena di mana aja bebas. Mana pena yang besar yang kelihatan dan yakin sama penusuk, ya udah diambil. Nah, kalau arteri enggak. Terus tiba-tiba misalnya tangan kanannya Allen testnya negatif. Hasilnya merahnya tadi itu kan berubah warnanya lebih dari 15 detik. Berarti harus pindah ke yang berikutnya. Artinya ada trombosis ataupun sumbatan. Kalau kita lakukan itu akan berakibat komplikasi.
Nah, ini pada pasien sadar. Kalau pasien tidak sadar, kan nggak mungkin dia suruh buka tutup. Nah, caranya adalah kita tetap blok arteri radialis dan ulnaris, tangannya kita angkat lebih tinggi dari jantung sampai telapak tangannya ini pucat, berubah warna. Sudah berubah warna, kita turunin, kita buka radialis, kita lihat kembali dalam berapa menit, berapa detik. Oke, kita ulangi lagi, kita ngetes yang ulnaris. Kita blok lagi, sudah pucat, radialisnya kita tahan, ulnarisnya dibuka. Hasilnya positif, berarti akan dilakukan di tangan kiri. Nah, ini pada pasien tidak sadar. Itu yang kedua tadi. Yang pertama kan lokasi. Yang kedua, sebelum dilakukan penusukan harus dilakukan tes Allen. Yang ketiga, kalau pengambilan darah vena ya tinggal pakai jarum begini, tinggal tusuk, tinggal nanti hasilnya mau pakai tabung EDTA ataupun spuit, bebas. Yang label yang apa tuh tabung EDTA tuh yang ada warna ungu, kuning, merah, ya. Nah, kalau pada pemeriksaan AGD, spuit ini harus diisi dengan heparin. Heparin itu apa fungsinya? Untuk mengencerkan darah supaya tidak ada pembekuan. Kenapa, Bu? Kalau memang beku darahnya, itu akan mempengaruhi hasil pemeriksaan analisa gas darah. Jadi harus dikasih heparin. Ini kita ambil dulu. Heparinnya berapa? 0,1 cc atau sama dengan 1 strip. Nih, kita ambil dikit. Sudah? Kemudian kita turunin ke bawah. Kita basahin tabung spuitnya. Habis itu baru kita keluarin udaranya. Sisakan sampai 0,1 atau 1 strip. Ini kan sudah tumpul karena karet. Ya. Kita ganti dengan jarum yang baru. Ini udah ganti jarum baru. Baru ke pasien, lakukan penusukan. Nah, tahap kerjanya ini sudah ya, 3 perbedaan berarti kan runtutannya. 1, lokasinya harus di arteri. 2, sebelum ditusuk dilakukan tes Allen. Yang ketiga, spuitnya harus diisi dengan heparin. Selesai penusukan, tutupnya harus ditutup dengan busa karet. Nih. Ini kalau busa karet tinggal tusuk. Kalau sudah selesai ngambil darah. Kalau nggak ada busa karet, needle-nya dibuka, tutup pakai ini. Tergantung sediaan yang tersedia. Nanti pas OC lihat mau pakai yang mana. Kalau Ibu, kalau pas lagi OC mendingan langsung pilih yang busa karena gampang nanti. Oke, sekarang kita mulai fase kerja. Ada punya itu nggak? Alkohol swab. Oh, ada, Bu. Lagi aja. Ibu, tapi kalau misalnya itu kan tadi tesnya kalau misalnya di tangan ya, kalau misalnya kita ngambilnya di selain tangan, cara ngetes tes Allennya gimana? Sama, tinggal dipencet satu. Kan dia nggak ada ulnaris, tinggal ditekan aja yang teraba berdenyut. Kalau di femoralis ya di femoralis. Ya? Masuk fase kerja ya. Siapkan bengkok. Pasang pengalas. Nah, ini bedanya pengambilan darah arteri nggak pakai tourniquet, ya. Oke, kemudian kita siapkan dulu spuit. Ibu ulangi lagi. Siapkan heparin 0,1 cc. Bilas seluruh tabung spuit
sisakan satu Satu strip. strip. Ganti jarum dengan needle yang Baru. supaya nggak Tumpul. Sudah. Kemudian kita siapkan alkohol swab. Langsung buka 2 buat nanti ngedek, ya. Buatnya tapi jangan cabut, kira-kira aja, ya. Oke, sekarang kita palpasi radialisnya. Nggak boleh pakai jempol ya. Oke, posisinya lokasinya di sini di radialis. Kita ada yang salah. Apa coba? Tourniquetnya. Bukan. Iya. Setelah tadi heparin, baru lakukan Allen test. Oh iya. Udah mau nusuk-nusuk aja. Sekarang Allen testnya pada pasien sadar ya. Jadi udah nyiapin heparin, langsung Allen test. Tekan radialis dan ulnaris, pasien disuruh mengepal sampai tangannya berubah warna menjadi pucat. Habis itu angkat salah satu jari yang memblok. Sekarang ibu angkat yang radialis. Ulnarisnya masih diblok. Oke, kembali dalam 5 detik. Normal. Sekarang ibu ulangi lagi. Tekan lagi radialis dan ulnaris, pasien disuruh mengepal, buka, mengepal, buka sampai berubah warna. Kemudian angkat yang ulnaris. Radialisnya diblok, lihat kembali dalam 5 detik. Berarti positif. Habis itu, tes Allennya positif di tangan kiri, kita langsung perabaan. Oke, lokasinya sesuai radialis swab. Posisinya jarum adalah 40 sampai 60 derajat. Lubang tetap mengarah ke atas. Usahakan jari kita itu menempel ke badan pasien. Kenapa? Mau kelingking, mau 2 jari, supaya nggak tremor. Kalau menggantung begini, kelihatan goyangnya. Ya, jadi ini 1 menahan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, kalau dia di arteri, dia akan naik karena ada gas. Nah, naik nih ya. Oke, cukup. Ambil alkohol swab. Ini harus ditekan. Arteri itu lama, harus 5 sampai 10 menit karena dia ada denyutan. Kalau dilepas nyembur. Dan nih, tangan kiri tetap pegang dep. Tangan kanan langsung tusuk ke busa. Kalau ada busa, kalau dia pilihannya oste nanti 2, dia pilihnya yang busa. Sudah. Kalau pasiennya sadar, boleh minta bantuan pasien untuk tekan. Pak, bantu tekan ya. Oke, sudah dibantu tekan. Nah, ini kita beralih ke spuit, ya. Kita gulung seperti ini. Supaya apa? Supaya heparinnya tercampur dengan darah, menghindari pembekuan. Kemudian masukkan ke dalam termos. Oke. Ini sudah selesai. Sudah 10 menit ya. Oke. Sudah. Sampai sini paham? Jadi urutannya adalah siapkan